Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi tentang konsep model pengembangan desain instruksional dan menekankan pengaplikasiannya sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Baiklah, kami dari kelompok 6 dengan anggota Suci Hanifah, NIM 21004140, Rahmi Artika 21004131, Sylvia Rinda Averta 21004139, dan Zukri Devrizal 21004037. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Suci Hanifah untuk membacakan. Kepada Suci, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama. 1. A. Pengertian desain instruksional. Model desain instruksional adalah suatu seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses yang sistematis atau terencana dalam merancang sebuah pembelajaran yang dapat menyelesaikan atau memecahkan persoalan pembelajaran pada para pendidik dalam mengembangkan teknik mengajar serta materi pembelajarannya, dan peserta didik melalui sebuah proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran, menentukan aktivitas pembelajaran yang dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, dan perencanaan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional dan efektif serta efisien. B. Tujuan model desain instruksional. Dalam merancang sebuah pembelajaran instruksional dibutuhkan sebuah tujuan yang menjadi landasan diperlukannya penerapan model desain instruksional dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk membantu proses belajar secara individual. 2. Bertujuan untuk memberikan pembelajaran mempunyai fase-fase jangka pendek dan jangka panjang. 3. Bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan individu secara maksimal. 4. Bertujuan untuk dapat mengetahui pengetahuan tentang cara belajar manusia. 5. Bertujuan untuk dapat menerapkan pendekatan sistem. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan diterangkan oleh rekan saya yang pertama, Rahmi Artika. Kepada Rahmi, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Suci Hanifah. C. Prinsip-prinsip model desain instruksional. Prinsip pertama adalah respon-respons baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut, yang dimana bila respon itu berakibat menyenangkan, maka peserta didik cenderung untuk mengulang respon. Prinsip kedua adalah perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon. Prinsip ketiga adalah perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Prinsip keempat adalah belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Prinsip kelima adalah belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. D. Pendekatan model desain instruksional. Yang pertama, Research and Development versi Dick and Carey. Kedua, Research and Development versi Bob and Gall. 3. Versi 4D. Keempat, versi Eddy. Yang kelima, versi Escher. Yang keenam, versi Ken. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan diterangkan oleh rekan saya, Zukri Devrizal. Kepada Zukri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi pengaplikasian model pengembangan sesuai instruksional tuntutan kurikulum yang berlaku.
Nah, dalam pengaplikasian desain sistem instruksional dapat terjadi dengan tingkat kebutuhan yang berbeda. Dalam model pengembangan desain ini telah didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik yang khas dari setiap daerah dalam proses pembelajaran. Hal penting yang harus selalu disiapkan atau diupayakan oleh guru secara maksimal adalah bagaimana menyampaikan suatu materi. Lanjut. Nah, untuk itu, seorang guru harus mempersiapkan atau merencanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan tepat. Dalam penyusunan perencanaan tersebut, guru harus memiliki tambahan kemampuan karena yang disusun bukan sekadar memindahkan materi dari buku paket ke dalam perencanaan, namun mengembangkan bahan ajar atau materi yang akan dibahas atau diajarkan, juga bagaimana melakukan atau membangun komunikasi dengan siswa, menata urutan materi, memilih metode atau mode pembelajaran, memilih media dan sumber belajar yang tepat, mengelola kelas serta menyusun instrumen penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akan berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu model desain instruksional tersebut adalah suatu perangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses yang sistematis atau terencana dalam merancang sebuah pembelajaran yang digunakan dalam membantu memecahkan permasalahan belajar dalam melalui tahapan dari perencanaan bahan-bahan pembelajaran, menentukan aktivitas pembelajaran, perencanaan sumber-sumber pembelajaran, dan juga evaluasi yang sesuai dengan tujuan instruksional yang efektif dan efisien. Dengan tujuan dan prinsip yang terstruktur, serta memiliki cara pendekatan kepada peserta didik agar proses belajar mengajar efektif. Dalam proses pembelajaran, hal yang harus selalu disiapkan atau diupayakan oleh guru secara maksimal adalah bagaimana menyampaikan suatu materi. Guru harus berinovatif dan efektif dalam menyajikan pembelajaran agar mendorong siswa aktif dan kreatif, serta materi dapat dengan mudah dipahami siswa, yaitu dengan cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, namun tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.